Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam diskusi kali ini yang akan mengangkat tema tentang sebenarnya bukan sebuah, tapi 3 buah istilah dalam transaksi jual beli properti, di mana 3 istilah ini hampir mirip penyebutannya, tapi maknanya sangat berbeda. Istilah-istilah tersebut apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, perjanjian pengikatan jual beli atau yang bisa disebut PPJB. Kedua, pengikatan jual beli atau yang kita singkat PJB. Dan yang ketiga adalah AJB, akta jual beli. Hampir mirip bukan? Namun ketiga istilah tersebut mempunyai perbedaan dari proses dan bentuk hukumnya. Kita mencoba mendiskusikan, mengulas pelan-pelan satu persatu. Pertama, perjanjian pengikatan jual beli. Yang ke depan atau ke belakang nanti kita akan singkat menjadi PPJB. PPJB adalah kesepakatan sementara antara penjual dan pembeli properti, di mana penjual bersepakat menerima tanda jadi atau uang muka dari pembeli. Demikian juga pembeli memberikan tanda jadi atau uang muka. Biasanya atau bisa kita temui hal ini terjadi ketika Bapak Ibu memesan atau inden rumah atau kafling dari pengembang atau developer. Perlu Bapak Ibu ingat, dalam PPJB ini ada 3 hal penting yang harus kita pahami, yaitu pertama tentang objeknya. Objeknya harus jelas. Umpamanya tanah, luasnya berapa, letaknya di mana, di desa, di kecamatan, di kelurahan, atau rumah, speknya seperti apa, ukurannya seperti apa, terletak di mana, persil nomor berapa. Ini tentang objeknya. Kedua yaitu kewajiban daripada penjual. Tadi jelas, penjual harus mengikatkan diri dan menjamin bahwasanya objek yang dijual tidak dialihkan atau dipindah tangankan. Sedangkan pembeli juga memberikan jaminan akan melunasi pembayaran yang kurang tadi. PPJB yang dibuat di hadapan notaris bisa menjadi alat bukti jikalau suatu saat terjadi sengketa. Hal ini kita merujuk kepada pasal 1866 KUH Perdata atau Bergelet Wetboek, atau pada pasal 164 Reglement Indonesia yang sudah diperbarui, di mana di sana disebutkan terdapat 5 alat bukti. Apa saja alat bukti tersebut? 1 yaitu surat, kedua saksi, ketiga persangkaan, keempat pengakuan, dan yang kelima adalah sumpah. Hal ini nanti berkaitan jikalau, tapi jangan sampailah terjadi sengketa. Dasar yang menyebutkan bahwasanya PPJB tadi yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta otentik adalah mengacu pada pasal 1868 KUH Perdata. Lebih jauh, dalam pasal 1870 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya setiap akta yang dibuat di depan notaris adalah merupakan alat pembuktian yang sempurna. Adapun kutipan dari pasal 1870 KUH Perdata yang diterjemahkan oleh R. Subekti SH. R. Subekti SH ini adalah pakar hukum perdata Indonesia. Bapak Ibu yang pernah belajar hukum atau baca-baca tentang tulisan-tulisan perdata pasti mengenalnya, yaitu menyebutkan sebagai berikut. Suatu akta otentik memberikan kepada para pihak
atau ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Mereka di sini tadi yaitu para pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Dalam hal ini kita bicara transaksi jual beli properti. Koma, lanjutannya, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya ini adalah isi daripada perjanjian PPJB yang kita sebutkan tadi, karena kita membahas masih di skala PPJB. Lanjut kepada istilah yang kedua, yaitu pengikatan jual beli atau nanti kita akan sebut PJB. PJB adalah kesepakatan penjual dan pembeli yang dibuat di depan notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Namun ini terjadi karena ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Semisal apa dibuat PJB, yaitu 1. Belum lunasnya pembayaran. 2. Dimungkinkan pajak-pajak belum diselesaikan atau dibayarkan oleh masing-masing pihak. Jadi antara penjual belum membayarkan pajaknya, pembeli juga belum membayarkan pajaknya. Mengenai pajak jual beli dalam transaksi properti, Bapak Ibu bisa melihat mirsani di video kami sebelumnya, yaitu tentang biaya dan pajak-pajak dalam transaksi jual beli properti. Monggo disimak dulu yang belum mirsani atau melihatnya. Dengan adanya catatan atau alasan tadi di muka, maka PJB dibagi menjadi 2, yaitu PJB lunas dan PJB tidak lunas. Apa PJB lunas? PJB lunas adalah ketika penjual sudah menerima 100% atau seluruhnya dari harga yang disepakati. Namun dimungkinkan pajak-pajaknya belum selesai dibayarkan. Karena sudah menerima 100% atau seluruh harga transaksi, dalam PJB lunas ini bisa dicantumkan kuasa untuk menandatangani AJB dari pihak penjual. Jadi nanti pihak penjual sudah tidak datang lagi untuk menandatangani hal-hal yang diperlukan di notaris, atau yang bisa kita sebut, biasa kita pahami dengan istilah kuasa jual. Jadi kuasa jual itu bisa dibuat dalam PJB lunas. Kemudian apa yang disebut dengan PJB tidak lunas? Jadi PJB tidak lunas artinya pihak penjual belum menerima 100% harga yang disepakati. Mungkin masih 5%, 10% atau 50%. Dalam PJB tidak lunas ini maka harus disebutkan berapa besar DP-nya, berapa besar harga totalnya, dan berapa besar kekurangannya, serta kapan akan dilunasinya, dan yang perlu diingat juga kapan akan dibuatkan AJB, yaitu akta jual belinya. Harus dicantumkan secara detail ya Bapak Ibu dalam PJB tidak lunas ini. Adapun istilah yang ketiga adalah akta jual beli atau AJB. AJB adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang berkaitan dengan peralihan hak dari penjual tadi kepada pihak pembeli. Pembuatan AJB oleh PPAT tadi didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Perkaban nomor 08 tahun 2012 tentang pendaftaran tanah. Dalam hal ini ketika PPAT membuat AJB tinggal mengikuti format-format yang sudah disediakan dalam peraturan tadi di depan. Perlu Bapak Ibu sekalian ingat dan dicatat bahwasanya AJB akan dibuat oleh
PPAT ketika seluruh proses pembayaran baik harganya tadi dari penjual pembeli sudah selesai, juga seluruh proses pembayaran pajaknya sudah tidak ada yang terhutang. Jadi sudah clear, tidak ada masalah dengan pembayaran harga jual beli juga pajak. Adapun langkah selanjutnya yaitu pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan wilayah kota atau kabupaten setempat ketika Bapak Ibu mengadakan transaksi yang biasa kita sebut dengan proses balik nama. Dengan selesainya proses sertifikat ini, maka sudah beralih kepemilikan atau hak dari penjual kepada pembeli. Jadi yang bisa mengambil sertifikatnya nanti adalah pihak pembeli, mengambil ke notaris di mana Bapak Ibu melakukan transaksi jual beli. Demikian sedikit ulasan dan diskusi mengenai istilah PPJB, PJB dan AJB. Semoga bisa memberikan sedikit wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon dukungan subscribe-nya, yang merah dipencet sampai berwarna abu-abu, juga dihidupkan lonceng notifikasinya sehingga ketika kami mengupload video Bapak Ibu tidak tertinggal untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Matur nuwun untuk yang sudah mensubscribe channel ini. Jika mungkin ada yang ingin ditambahkan atau Bapak Ibu menghendaki tema-tema lain untuk diskusi kita selanjutnya, mohon ditulis di kolom komen di bawah video ini. Jadi nanti kita usahakan, kita akan mendiskusikan apa yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu kehendaki. Semoga kita bisa bertemu di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.